Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yang keenam atau materi terakhir yang bertemakan tentang rancangan sistem pajak. Definisi pajak. Dalam konteks ekonomi mikro, pajak adalah kewajiban finansial yang dikenakan oleh pemerintah pada individu, perusahaan, atau entitas lain sebagai cara untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran publik, seperti layanan pemerintah, infrastruktur, dan program sosial. Pajak berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk pengaturan perilaku ekonomi, redistribusi kekayaan, dan stabilisasi ekonomi. Dan dalam pengertian sederhananya, pajak ialah kontribusi finansial yang harus dibayarkan oleh warga negara dan perusahaan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan pajak. Yang pertama ada pengumpulan pendapatan pemerintah, yaitu salah satu tujuan utama untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan pemerintah yakni membiayai layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan nasional. Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai fungsi-fungsi pemerintah yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pengaturan perilaku ekonomi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur perilaku ekonomi individu dan perusahaan. Misalnya, pajak tinggi pada rokok atau alkohol dapat mengurangi konsumsi produk tersebut dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, insentif pajak dapat digunakan untuk perilaku yang diinginkan, seperti investasi dalam energi terbarukan. Yang ketiga ada redistribusi kekayaan. Pajak digunakan untuk mencapai redistribusi kekayaan, yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memungut lebih banyak pajak dari mereka yang memiliki pendapatan atau kekayaan yang tinggi dan memberikan bantuan atau layanan kepada mereka yang kurang mampu, menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi ketidaksetaraan. Yang keempat ada stabilisasi ekonomi. Pajak dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selama periode ekonomi yang kuat, pemerintah dapat memungut lebih banyak pajak untuk membangun cadangan yang dapat digunakan selama resesi ekonomi, yang membantu menjaga stabilitas dan memitigasi dampak negatif dari fluktuasi ekonomi. Kemudian ada jenis-jenis pajak, yaitu yang pertama pajak penghasilan individu atau personal income tax. Yang kedua ada pajak penjualan atau sales tax atau value added tax. Yang ketiga ada pajak properti atau property tax. Yang keempat ada pajak barang mewah atau excise tax. Yang kelima pajak keuntungan modal atau capital gains tax. Prinsip desain pajak. Yang pertama itu keadilan pajak atau equity, yaitu prinsip keadilan pajak itu dia berfokus pada sejauh mana pajak dikenakan secara adil terhadap berbagai kelompok masyarakat. Keadilan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Yang kedua ada efisiensi pajak atau efisiensi. Efisiensi pajak ini mengacu pada seberapa baik pajak mencapai tujuannya tanpa menciptakan kerugian ekonomi yang besar. Prinsip ini mencakup pengurangan biaya administratif, penghindaran pajak, dan distorsi ekonomi yang disebabkan oleh pajak yang tinggi. Yang ketiga ada sederhana atau simplicity. Prinsip sederhana dalam desain pajak berfokus pada kompleksitas sistem pajak. Sistem pajak yang lebih sederhana, lebih mudah dipahami oleh masyarakat, dan lebih mudah untuk dikelola oleh pemerintah. Dan juga dapat mengurangi resiko kesalahan pelaporan. Yang keempat ada kepastian pajak atau certainty. Prinsip ini menekankan perlunya kepastian dalam peraturan pajak. Individu dan perusahaan perlu tahu dengan pasti berapa banyak pajak yang harus mereka bayar dan kapan mereka harus membayarnya. Kepastian pajak memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih baik.
Yang kelima ada efektivitas atau effectiveness. Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan pajak untuk mencapai tujuan dengan baik. Sebuah pajak harus efektif dalam pengumpulan pendapatan atau mencapai tujuan sosial ekonomi lainnya yang ditetapkan. Yang keenam ada fleksibilitas atau flexibility. Sistem pajak yang fleksibel dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan kebijakan, yang memungkinkan pemerintah untuk menanggapi perubahan kondisi ekonomi dan sosial dengan efektif. Adapun struktur pajak yaitu ada dua jenis. Yang pertama yaitu sistem pajak progresif, dan yang kedua adalah sistem pajak regresif. Kemudian ada perencanaan dan implementasi pajak. Dan implementasi pajak. Yang pertama itu perencanaan sistem pajak. Di dalamnya ada penentuan tujuan, analisis ekonomi, perbandingan sistem, perhitungan pendapatan yang diharapkan, dan aspek politik. Yang kedua ada implementasi sistem pajak, yang isinya ada legislasi, komunikasi publik, peraturan dan administrasi, evaluasi dan penyesuaian, serta faktor politik. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.